Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membicarakan tentang gastrik atau asam lambung. Saya sudah menyebutkan dalam video yang sebelum ini, yaitu komplikasi gastrik atau asam lambung itu boleh dua. Satu, sepanjang saluran pencernaan dari mulut sampai ke berak, ke rektum, itu ada komplikasi dari asam lambung naik ke atas dan juga ada yang turun ke bawah. Yang naik ke atas diantaranya kita sebut dengan acid reflux atau yang dinamakan dengan GERD, ini bahagian daripada asam lambung juga. Dan juga ada keadaan yang menjadikan orang nafas berbau. Dan ada juga yang kita sebut dengan satu penyakit sariawan, yaitu luka-luka kecil yang berada di dalam mulut. Dan kalau ke bawah pula, dia daripada gastrik, dia akan menjadi peptic ulcer, yaitu lukanya ini turun dari lambung ke usus kecil dan juga turun dari usus kecil ke usus besar. Sewaktu dia di usus kecil, itu sudah mulai ada pula satu gangguan lain yang kita sebut dengan constipation atau susah BAB atau susah berak. Jadi komplikasi seterusnya setelah susah berak adalah berak berdarah atau yang kita sebut dengan wasir atau buasir. Ada yang berdarah, ada yang rektum itu keluar, yaitu ujung usus besar itu keluar ketika berak dan setelah berak dimasukkan kembali ke dalam. Jadi, dan juga kelanjutan daripada wasir atau buasir ini ialah yang kita sebut dengan fistula, yaitu adanya borok di usus besar mengarah ke rektum, ya. Jadi itu komplikasi-komplikasi yang ada sepanjang saluran pencernaan. Dan pada kali ini kita akan meng-highlightkan atau akan menerangkan dengan lebih terinci tentang asam lambung atau gastrik dan sariawan. Jadi sariawan ialah luka-luka kecil yang terjadi di dalam mulut, baik di lidah atau di langit-langit bahagian atas dan juga di sekitar bibir bahagian dalam. Ini kita sebut dengan sariawan. Dan sariawan ini termasuk yang menyakitkan atau sakit yang menyusahkan bagi seseorang, karena bagaimanapun kalau seseorang itu sudah banyak sariawan, menjadikan dia susah untuk makan, dan bahkan makan itu jadi sakit bahagian dalaman mulutnya, apalagi kalau sampai kena cabai. Jadi sariawan kebiasaannya ada yang di mulut sendiri tanpa merupakan komplikasi daripada asam lambung, tetapi antara sariawan itu disebabkan oleh adanya asam lambung yang sudah semakin parah kepada seseorang. Kebiasaannya ini susah untuk sembuh. Yang diobati hanya sariawannya, mulutnya. Sedangkan penyebabnya ialah daripada lambung, yaitu dengan adanya sakit asam lambung. Sedangkan yang diobati hanya sariawan, yaitu yang berada luka-luka di mulut. Dan ini kadang susah untuk sembuh karena yang di dalam tidak dibetulkan atau tidak sembuh. Setelah terjadinya sariawan yang sering kepada orang-orang yang gastrik atau asam lambung ini, dan itu dia susah untuk sembuh juga, maka mulailah mulutnya berbau. Jadi bau mulut pun disebabkan adanya gastrik atau asam lambung tadi, yang tidak boleh disembuhkan dengan bermacam-macam perawatan untuk kesembuhan bau mulut, seperti menghisap permen atau memberikan sesuatu yang dikunyah-kunyah seperti gula-gula
namun di sana ada pewangi yang diberikan sehingga mulut tadi jadi wangi atau jadi harum. Tetapi masalahnya ketika itu tidak dikonsumsi lagi, maka bau mulut akan keluar yang tidak baik dan tidak menyenangkan orang tersebut dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi artinya kalau sekiranya baik sariawan Anda ataupun bau mulut Anda berasal daripada penyakit gastrik sebelumnya atau asam lambung, maka perawatannya harus untuk lambung terlebih dahulu. Karena awalnya penyakit sariawan dan juga penyakit bau mulutnya dari sana. Jadi harus penyakit gastrik atau asam lambung yang diobat dulu, disembuhkan dulu. Kemudian nanti secara beransur-ansur sariawan akan hilang. Apabila sariawan bertambah hilang, otomatis bau mulut tidak akan tersisa lagi. Jadi artinya kita merawat, membetulkan, berusaha untuk membantu kesembuhan pasien itu dari penyebab penyakit tersebut. Nah, banyaknya perawatan yang diberikan ialah untuk membetulkan akibat. Nah, jadi selama ini dilakukan, kesembuhan yang sebenarnya itu tidak akan datang. Jadi bergantung dengan obat dan juga bergantung dengan perawatan. Tetapi kalau sekiranya punca atau asal usul penyakit itu yang dimenahi, yang dibetulkan, maka penyakit itu akan sembuh dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sekiranya Anda gastrik, kemudian ada sariawan menyertai Anda, ada juga asam bau mulut menyertai Anda, maka perawatan harus diawali dengan membetulkan gastrik. Harus Anda rawat gastrik Anda sampai sembuh. Dan juga dengan izin Allah nanti akan sembuh juga beransur-ansur penyakit sariawan dan juga bau mulut tersebut. Nah, jadi moga-moga bermanfaat dan kita bertemu sesudah ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.